Corak kehidupan dan budaya masyarakat praaksara. 1. Pola hunian masyarakat praaksara berdasarkan letak dan faktor pola hunian. Pola hunian adalah tempat tinggal atau tempat menetap manusia purba atau masyarakat praaksara. Lokasi pola hunian ada dua, yaitu 1. Daerah yang berdekatan dengan sumber air, misalnya di dekat sungai, danau, atau pantai. 2. Berada di alam terbuka, artinya daerah tersebut banyak menyerap sinar matahari. Faktor pendukung. Lokasi pola hunian biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang berupa kondisi lingkungan alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat praaksara. Kondisi lingkungan yang dimaksud adalah 1. Adanya tempat berteduh dan kondisi tanah yang tidak terlalu lembab. 2. Tersedianya sumber makanan yang cukup. 3. Adanya faktor-faktor berupa elemen tambahan, misal binatang laut atau binatang air. Bentuk-bentuk pola hunian. Pada dasarnya, pola hunian masyarakat praaksara terdiri atas dua bentuk, yaitu 1. Pola hunian nomaden. Nomaden adalah pola hidup di mana manusia purba pada saat itu hidupnya berpindah-pindah atau menjelajah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Mereka hidup dalam komunitas-komunitas kecil dengan mobilitas tinggi di suatu tempat. Ciri-ciri pola hunian nomaden. 1. Manusia pendukung. Manusia pendukung pola hunian nomaden adalah jenis manusia purba Meganthropus dan Pithecanthropus. 2. Lokasi pola hunian. Lokasi pola hunian nomaden yang dijadikan lokasi umumnya lingkungan yang dekat dengan sumber air. 3. Bentuk pola hunian. Mereka hidup di bawah pohon-pohon besar dengan cara membuat atap dan sekat dari daun-daun untuk tempat istirahat. 4. Mata pencarian. 1. Hidup dari berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan. 2. Kegiatannya hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan. Pola hunian sedenter. Sedenter adalah pola hidup menetap, yaitu pola kehidupan di mana manusia sudah terorganisir dan berkelompok serta menetap di suatu tempat. Manusia mengenal pola hunian sedenter semenjak masa Mesolitikum atau Batu Tengah atau pada masa berburu tingkat lanjut. Ciri-ciri pola hunian sedenter. 1. Manusia pendukung. Manusia pendukung pola hunian sedenter adalah jenis manusia Homo sapiens atau Homo soloensis dan Homo wajagensis, dan semakin berkembang setelah Homo wajagensis menurunkan bangsa melanisoid atau datangnya bangsa melanisoid dari Asia daratan. 2. Lokasi dan bentuk pola hunian. Lokasi pola hunian sedenter berada di pedalaman yang dekat dengan sumber air, seperti dekat sungai dan danau, dan di daerah pantai. Bagi mereka yang tinggal di daerah pedalaman, pola huniannya berbentuk gua-gua dan ceruk peneduh yang berbentuk dinding batuan yang bagian atasnya lebih menjorok keluar sehingga berfungsi sebagai payung peneduh, misalnya Gua Lawa Sampung Ponorogo.
Dan bagi mereka yang tinggal di tepi pantai, mereka membuat rumah panggung atau rumah di atas pohon. 3. Mata pencaharian. 1. Hidup dengan mengumpulkan makanan, tetapi sudah mulai berhuma. 2. Mencoba memproduksi makanan dengan menanaminya. 2. Keterkaitan pola hunian dengan sistem kepercayaan. 1. Sistem kepercayaan tentang kehidupan setelah mati ada 2, yaitu mereka yang mati dianggap pergi ke suatu tempat yang disebut dunia hyang, dan mereka yang mati dianggap tetap hidup tetapi tempatnya berada di dunia hyang. Buktinya diketahui dengan temuan tulang belulang manusia di Gua Lawa Sampung Ponorogo dan di Kyoken Modinger di pantai timur Sumatera. 2. Sistem penguburan. Ada 2 cara sistem penguburan masyarakat praaksara, yaitu 1. Sistem penguburan langsung atau primail burial, yaitu sistem penguburan di mana mayat ditanam secara langsung ke dalam tanah. 2. Sistem penguburan tidak langsung atau second burial, yaitu sistem penguburan di mana mayat ditempatkan dalam wadah tertentu seperti gerabah, sarkofagus, dan lain-lain. Perkembangan sistem penguburan pada zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum, sistem penguburan masih sederhana, di mana mayat yang dikubur dibekali peralatan batu atau flakes dan kapak Sumatera dan peralatan tulang. Pada zaman Neolitikum, pada zaman ini sistem penguburan menerapkan sistem penguburan tidak langsung dengan gerabah atau tempayan sebagai wadah. Pada zaman Perundagian, pada zaman ini penguburan disesuaikan dengan status sosial seseorang. 3. Pemujaan roh nenek moyang. Pemujaan roh nenek moyang mulai muncul pada masa Neolitikum atau masa bercocok tanam. Tempat untuk pemujaan disebut menhir dan punden berundak-undak yang terbuat dari batu-batu besar. Sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang disebut animisme. Ada juga kepercayaan dinamisme, yaitu kepercayaan pada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib sehingga sangat dihormati dan dikeramatkan. 3. Perkembangan teknologi dan budaya masyarakat praaksara. 1. Antara batu dan tulang. Peralatan batu dan tulang mulai dikenal masyarakat sejak zaman Paleolitikum atau batu tua. Ciri-cirinya adalah bentuknya masih sangat sederhana, hasil buatannya masih kasar dan belum diupam atau diasah. Ahli membagi teknologi pada zaman Paleolitikum menjadi 2 jenis kebudayaan, yaitu 1. Kebudayaan Pacitan atau Punung Pacitan. Penemu dan penelitinya G.H.R. von Koenigswald. Alat yang dihasilkan kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, alat-alat serpih. Manusia pendukungnya yaitu jenis manusia purba Pithecanthropus. 2. Kebudayaan Ngandong atau Ngandong Blora. Penemu dan penelitinya G.H.R. von Koenigswald. Alat yang dihasilkan kapak genggam, alat tulang dan tanduk rusa, alat-alat serpih, dan lain-lain. Manusia pendukungnya yaitu Homo soloensis dan Homo wajakensis. 2. Antara pantai dan gua. Perkembangan kebudayaan pantai dan gua mulai
dikenal sejak zaman Mesolitikum atau Batu Tengah. Ciri-cirinya yaitu 1. Bentuknya masih sangat sederhana. 2. Hasil buatannya masih kasar, tapi ada yang mulai dihaluskan. Ahli membagi 2 teknologi pada zaman Mesolitikum atas dasar lingkungan tempat tinggal. 1. Kebudayaan Kyoken-Modinger. Kyoken-Modinger artinya sampah dapur. Kyoken-Modinger adalah timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput yang mencapai ketinggian 7 meter dan sudah membatu atau menjadi fosil. Ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera sepanjang 130 km, yakni antara Langsa di Lok Semawe Aceh sampai Medan Sumatera Utara. Ciri-ciri kebudayaan Kyoken-Modinger. 1. Peneliti Van Stein Kohlenfels tahun 1925. 2. Alat-alat yang dihasilkan yaitu kapak Sumatera, kapak pendek, dan lain-lain. 3. Manusia pendukung bangsa Papua Melanisoid. 2. Kebudayaan Abri-Saus-Roche. Kebudayaan ini merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Dibedakan menjadi 2 kebudayaan, yaitu 1. Kebudayaan Sampung Ponorogo. Penelitinya Van Stein Kohlenfels tahun 1928 sampai 1931. Alat-alat yang dihasilkan: alat serpih, mata panah, batu penggilingan, dan lain-lain. Manusia pendukungnya yaitu bangsa Papua Melanisoid. 2. Kebudayaan Toala Sulawesi Selatan. Penelitinya Fritz Saracen dan Paul Saracen tahun 1893 sampai 1896. Alat-alat yang digunakan: alat serpih, mata panah, bergerigi, kapak Sumatera, dan lain-lain. Manusia pendukung: suku bangsa Toala keturunan orang Weda dan Sri Lanka. 3. Perkembangan teknologi pada zaman Neolitikum. 1. Revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia dalam 2 hal, yaitu 1. Pola hidup gathering diganti dengan pola food producing. 2. Pola hidup nomaden diganti pola hidup sedenter. 2. Hasil-hasil kebudayaan. Berdasarkan alat yang dihasilkan zaman Neolitikum dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kebudayaan kapak persegi. Nama kapak tersebut diberikan oleh Van Heine Helden. Berdasarkan penampangnya, kapak persegi dibedakan menjadi 2, yaitu kapak persegi berukuran besar yang lazim yang disebut dengan beliung. Fungsinya sebagai cangkul atau pacul. Yang kedua, kapak persegi berukuran kecil yang disebut tarah atau tatah. Fungsinya sebagai alat pahat atau alat mengerjakan kayu. Kebudayaan kapak ini dibawa bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua dari daratan Asia ke Indonesia mulai jalan barat, yakni menuju Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan. 2. Kebudayaan kapak lonjong. Kapak lonjong yaitu kapak yang penampangnya berbentuk lonjong atau bulat telur dengan ujung yang lancip sebagai tempat tangkainya.
Kapak lonjong yang besar lazim disebut Walzenbeil, sedangkan kapak lonjong yang kecil disebut Kleinbeil. Fungsi kapak lonjong sebagai cangkul atau pacul, sebagai alat pahat atau alat mengerjakan kayu, dan sebagai penetak binatang buruan. Kapak lonjong dibawa oleh bangsa Papua Melanisoid ke Indonesia melalui jalan timur menuju Sangihe, Talaut, dan Minahasa atau Sulawesi Utara, Sarawak atau Malaysia Timur, Flores atau Nusa Tenggara Timur, Seram, Gorong, Tanibar, dan Leti Maluku, serta Papua tapi tidak Indonesia Barat. Yang ketiga, kebudayaan gerabah. Gerabah yaitu perkakas yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang dibentuk kemudian dibakar untuk dijadikan alat-alat yang berguna dalam membantu kehidupan manusia. Ada 3 fungsi gerabah, yaitu 1. Sebagai wadah untuk berbagai keperluan rumah tangga. 2. Sebagai alat upacara keagamaan. 3. Sebagai perhiasan sehari-hari, terutama jenis gerabah bukan wadah. Atas dasar temuan arkeologis, kebudayaan gerabah didukung oleh 1. Bangsa Papua Melanisoid, 2. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua, 3. Bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda. 4. Perkembangan teknologi zaman logam. Kebudayaan ini dibawa oleh bangsa Melayu Muda. Pembabakan zaman logam dibedakan menjadi 3 kebudayaan, yaitu 1. Kebudayaan tembaga, kebudayaan perunggu, dan yang ketiga kebudayaan besi. Hasil-hasil kebudayaan perunggu yang terpenting adalah 1. Nekara perunggu, 2. Bojana perunggu, 3. Muku, 4. Kapak corong atau kapak sepatu, 5. Candrasa, 6. Perhiasan dan arca perunggu. 5. Teknologi mengenal api. Penemuan api ditemukan pada 400.000 tahun yang lalu. Pada zaman purba pertama kali, api dikenal yang secara tidak sengaja melihat petir yang menyambar pohon-pohon di sekitarnya, sehingga api itu pun muncul dan membakar pohon-pohon. Sejak itu, manusia purba berusaha untuk membuat api demi inovasi kehidupan. 2 cara yang dilakukan manusia purba untuk membuat api. 1. Menggosokkan batu dengan batu. 2. Menggosokkan kayu dengan kayu. Api bagi manusia praaksara memiliki fungsi, yaitu 1. Untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. 2. Untuk keperluan memasak makanan. 3. Sebagai senjata untuk menghalau serangan binatang buas. 4. Sebagai sumber penerangan. 5. Sebagai sarana untuk menaklukkan alam. Yang disebut untuk menaklukkan alam yaitu membuka hutan dengan cara menebang, kemudian membakarnya dan menanaminya.